Dengan aku Nindya Ramasholisa asal Banjarmasin Dan dengan aku Pretty Vidasari dari Tanah Bumbu. kali ini kami nggak sendirian, kami bareng-bareng rekan-rekan yaitu dengan Saya Ahmad Ripaldi Hakim asal Kirgistan. Saya Muhammad Hafiz Ansori asal Arab. Perkenalkan, saya Bung Muhammad Dabanuande asal dari Dagestan. Perkenalkan, nama saya Gilang Fernandi Akbar dari Texas, Amerika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Depanuandi dari Los Angeles. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dari mana aja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, asal dari Kanada, Kandangan Dalam. Perkenalkan, nama saya Yoga Rapli Pertama, asal Meksiko. Perkenalkan, saya Alvin, saya dari Hong Kong. baiklah, kami di sini akan membahas tentang ilmu negara, yaitu teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan, konstitusi dan kedaulatan, dan lembaga perwakilan. dan juga ada teori alat-alat perlengkapan negara. Yang kelima ada teori sendi-sendi pemerintahan, dan juga keenam ada teori kerjasama antar negara. Baiklah, kembali lagi. Di sini aku ingin bertanya dengan Bung Rivaldi dan Bung Hafiz, apa sih kelebihan dan kekurangan jika negara memilih sistem negara kesatuan dengan pemerintahan parlementer? Tolong dijelaskan. Ya, saya akan menjawab kelebihannya. Yang pertama, pusat kekuasaan yang kuat. Sebagai negara kesatuan, semua kebijakan strategis ditentukan oleh pemerintah pusat sehingga dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan antara pusat dan daerah. Dan yang kedua adalah efisiensi dalam pengambilan keputusan. Keputusan nasional karena tidak membutuhkan persetujuan dari pemerintah tingkat daerah seperti dalam sistem federal. Yang kedua, stabilitas kebijakan nasional. Poin yang pertama, struktur negara kesatuan memastikan adanya keseragaman dalam penerapan kebijakan di seluruh wilayah negara sehingga meminimalkan potensi disparitas antar daerah. Yang ketiga adalah efisiensi biaya. Sistem negara kesatuan mengurangi biaya administrasi karena pemerintah daerah memiliki wewenang yang terbatas. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kesesuaian dengan kondisi negara kecil atau homogen. Sistem ini cocok untuk negara yang memiliki populasi homogen atau wilayah geografis yang tidak terlalu luas, sehingga memudahkan pengolahan pemerintahan. Untuk kekurangannya akan disampaikan oleh Bung Hafiz. Oke, untuk kekurangannya yang pertama ada risiko sentralisasi berlebihan. Sistem negara kesatuan cenderung memusatkan kekuasaan pada pemerintah pusat yang dapat menimbulkan kesenjangan antara pusat dan daerah. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakpuasan di daerah, terutama yang memiliki identitas budaya atau kebutuhan lokal yang kuat. Yang kedua ada kurangnya representasi lokal yang memadai. Dalam sistem negara kesatuan, daerah cenderung memiliki suara politik yang lemah sehingga kebutuhan atau aspirasi lokal dapat terabaikan. Yang ketiga ada potensi penyalahgunaan kekuasaan. Sentralisasi kekuasaan bisa membuka peluang terjadinya otoritarianisme jika pemerintah pusat menyalahgunakan wewenang dan melemahkan institusi-institusi pengawasan. Dan yang terakhir ada tidak cocok untuk negara yang beragam. Jika negara X memiliki keberagaman etnis, budaya, atau agama yang tinggi, sistem negara kesatuan dengan pemerintahan parlementer dapat menimbulkan gesekan karena minimnya otonomi daerah dalam mengatur urusan lokal. Sekian. Jadi seperti itulah yang bisa kami jawab dari pertanyaan tersebut. Saya kembalikan. Baik, terima kasih ya untuk pendapatnya dari Bung Rivaldi dan juga dari Bung Hafiz. Sekarang kita lanjut nih, karena kan tadi udah ada pembahasan nih dari kelebihan dan juga kekurangan dari bentuk negara di pemerintahan. Sekarang kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu masuk ke dalam teori konstitusi dan kedaulatan.
yang akan saya tanyakan kepada Bung Dava dan juga Bung Fahri, yaitu adalah jika Anda adalah seorang ahli tata negara, bagaimana Anda menyarankan negara X untuk merumuskan konsep kedaulatan dalam konstitusinya agar mencerminkan prinsip demokrasi dan stabilitas politik? Waktunya untuk Bung Dava dan juga Bung Fahri, dipersilahkan. Jadi sebagai seorang ahli tata negara, saya akan menyarankan agar negara X merumuskan konsep kedaulatan dalam konstitusinya dengan menyeimbangkan antara prinsip-prinsip demokrasi dan kebutuhan akan stabilitas politik. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. 1. Penegasan kedaulatan rakyat. Poin pertama, rumuskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh konstitusi. Contoh rumusannya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui lembaga-lembaga negara sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum. 2. Pembatasan kekuasaan negara. Tegaskan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan harus dibatasi oleh hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan perkuat prinsip rule of law untuk memastikan bahwa semua tindakan negara tunduk pada hukum, termasuk pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 3. Prinsip demokrasi representatif dan partisipatif. Poin pertama, masukkan mekanisme demokrasi representatif seperti pemilu yang bebas dan adil untuk memilih perwakilan rakyat. Sertakan elemen partisipasi langsung seperti referendum atau inisiatif rakyat untuk memastikan keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan penting. Dan dilanjutkan oleh Bung Dava. Ya, di sini saya akan melanjutkan jawaban dari Bung Fahri, yaitu yang keempat, jaminan hak asasi manusia. Tegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan harus menghormati hak asasi manusia sebagai bagian dari demokrasi yang berkeadaban. Misalnya, dengan menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul dan berorganisasi sebagai bagian dari kontrol rakyat terhadap pemerintah. Yang kelima, keseimbangan antara stabilitas dan dinamika. Stabilitas politik dapat dijaga melalui lembaga negara yang kuat tetapi akuntabel. Sertakan aturan tentang keadaan darurat yang dapat melindungi negara dari ancaman, tetapi tetap dibatasi oleh prinsip demokrasi dan pengawasan legislatif. Yang keenam, pengakuan terhadap pluralitas. Nyatakan bahwa kedaulatan mencerminkan keberagaman masyarakat, baik dalam aspek budaya, agama, maupun aspirasi politik, untuk mencegah dominasi kelompok tertentu. Rumusan ini juga mendukung inklusivitas dan mencegah disintegrasi politik. Yang ketujuh, pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Bentuk institusi independen yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan seperti Ombudsman, Komisi Anti Korupsi, atau Dewan Etik. Sertakan mekanisme impeachment atau penarikan mandat jika pejabat publik melanggar kepercayaan rakyat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bung Fahri dan Bung Dava. Saya ingin bertanya dengan Bung Irfan, apa sih solusi yang terbaik untuk menjamin representasi kelompok minoritas di lembaga perwakilan negara? Jelaskan berdasarkan dengan teori sistem pemilu dan representasi. Ya, jawaban saya tentang itu ialah menjamin representasi kelompok minoritas di lembaga perwakilan suatu negara membutuhkan solusi yang mempertimbangkan teori sistem pemilu dan prinsip-prinsip representasi politik. Berikut beberapa pendekatan yang bisa saya ambil disertai dengan penjelasan teoritisnya. Yang pertama yaitu penggunaan sistem pemilu proporsional. Dengan itu, sistem pemilu proporsional atau proportional representation atau VR bertujuan mencerminkan proporsi suatu pemilihan dalam alokasi kursi di lembaga perwakilan. Dalam sistem ini, kelompok minoritas yang memiliki suatu signifikan di tingkat nasional atau daerah tertentu tetap mendapatkan kursi bahkan jika mereka bukan mayoritas. 2. Dengan kuota representasi untuk kelompok minoritas, yaitu kuota dapat diterapkan dengan menetapkan persentase kursi tertentu di lembaga perwakilan yang dialokasikan untuk kelompok minoritas. Ini merupakan bentuk affirmative action untuk mengatasi diskriminasi struktural yang menghambat partisipasi politik
minoritas. Yang ketiga yaitu distrik khusus untuk kelompok minoritas dengan menciptakan distrik pemilihan yang dirancang khusus untuk memastikan mayoritas penduduk di distrik tersebut berasal dari kelompok minoritas. Dengan demikian, calon dari kelompok minoritas memiliki peluang lebih besar untuk terpilih. Yang keempat, sistem pemilu campuran. Dengan sistem ini menggabungkan unsur dari sistem mayoritas. Dalam sistem ini pemilihan dapat memilih calon individu di distrik tertentu dan juga memberikan suatu daftar partai di tingkat nasional. Yang kelima atau yang terakhir, kebijakan representasi inklusif melalui partai politik dengan mendorong partai politik untuk mencalonkan kandidat dari kelompok minoritas dalam daftar pemilu mereka. Pendekatan ini dapat didukung oleh insentif hukum atau pendanaan. Ya, sekiranya begitu saja untuk jawaban saya. Saya lanjutkan ke hostnya. Baik, terima kasih ya untuk pendapatnya Bung Irfan yang sangat bagus sekali. Dan sekarang kita akan masuk nih ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu mengenai teori alat-alat perlengkapan negara yang akan saya tanyakan kepada Bung Yoga. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghadapi masalah dalam menentukan fungsi dan kewenangan dari alat-alat perlengkapan negara seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta mekanisme checks and balance di antara lembaga tersebut. Bung Yoga, waktunya dipersilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Merancang sistem check and balance yang efektif antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif memerlukan prinsip dasar bahwa setiap cabang kekuasaan harus memiliki kewenangan yang seimbang, kemampuan untuk mengawasi satu sama lain, serta perlindungan terhadap intervensi yang tidak sah. Berikut adalah langkah-langkah yang spesifik yang dapat diambil. 1. Distribusi kekuasaan yang jelas. Yang pertama, eksekutif. Melaksanakan undang-undang, memimpin pemerintahan, dan bertanggung jawab atas kebijakan publik. Yang kedua, legislatif. Membuat undang-undang, mengawasi kebijakan eksekutif, dan mengatur anggaran. Yang ketiga, yudikatif. Menafsirkan hukum, menyelesaikan sengketa, dan memastikan hukum diterapkan secara adil. Yang kedua, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Yang pertama, hak legislatif untuk mengawasi eksekutif. Yang kedua, peran yudikatif sebagai pengawal konstitusi. Yang ketiga, hak eksekutif terhadap legislatif. Yang ketiga, pengaturan independensi lembaga legislatif. Pastikan tidak ada pengaruh eksekutif yang terlalu besar seperti pembatasan terhadap partai politik. Anggaran lembaga yudikatif tidak boleh bergantungan pada eksekutif untuk mencegah tekanan finansial. Eksekutif, batasi masa jabatan presiden atau perdana menteri untuk menghindari kekuasaan absolut. Sekian, terima kasih. Baik, untuk Bung Yoga, terima kasih. Soal berikutnya itu tentang seni-seni pemerintahan. Saya mau bertanya nih, apa sih prinsip yang menjadi prioritas utama di negara ini yang menjadi penerapan untuk menjamin kesejahteraan rakyat? Saya akan bertanya dengan Bung Depa. Kepada Bung Depa dipersilakan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Prinsip pemerintahan yang sebaiknya menjadi prioritas utama di negara X adalah good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip ini mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Penerapan prinsip ini secara konsisten akan memastikan kebijakan pemerintah berfokus pada kesejahteraan rakyat, mengurangi korupsi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penerapan prinsip good governance. 1. Transparansi. Pemerintah harus menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Contohnya, membangun platform digital untuk mengumumkan anggaran negara, kebijakan, dan capaian kinerja. 2. Akuntabilitas. Setiap pejabat publik bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil.
Contohnya yaitu membentuk lembaga audit independen untuk mengawasi penggunaan anggaran negara. 3. Efektivitas dan efisiensi. Sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai hasil maksimal. Contoh, digitalisasi layanan pemerintah untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Itu saja jawaban dari saya kembalikan ke teman saya. Baik, terima kasih ya untuk Bung Deva atas penjelasan dari prinsip-prinsip good governance. Ya, kita akan masuk kepada pertanyaan materi yang terakhir, yaitu mengenai teori kerjasama antar negara. Yang akan saya tanyakan kepada Bung Gilang dan juga Bung Alvin. Pertanyaannya adalah, berdasarkan teori kerjasama antar negara, langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh negara untuk menjalin hubungan regional tanpa mengorbankan kedaulatannya? Untuk Bung Gilang dan juga Bung Alvin, waktunya dipersilahkan. Terima kasih. Untuk menjalin hubungan regional tanpa mengorbankan kedaulatannya, negara X dapat mengambil langkah-langkah strategis berdasarkan teori kerjasama antar negara seperti berikut. Yang pertama, mengutamakan prinsip kedaulatan nasional. Posisi negosiasi yang tegas dalam setiap perundingan, pastikan kepentingan nasional selalu menjadi prioritas, sembari tetap fleksibel untuk mencari solusi win-to-win. Yang kedua ada mempertahankan non-intervensi, menegaskan pentingnya prinsip non-intervensi dalam urusan domestik sebagai bagian dari kerangka kerjasama. Yang kedua, meningkatkan kapasitas diplomasi multilateral, aktif dalam forum-forum regional seperti ASEAN, SAARC, atau organisasi regional lainnya untuk memperkuat posisi dalam blok kolektif. Peningkatan kompetensi diplomat, melatih diplomat agar memiliki kemampuan memahami dinamika politik dan ekonomi global, sehingga dapat menjaga kedaulatan dalam diskusi internasional. Yang ketiga, mempererat hubungan ekonomi regional. Ada perjanjian ekonomi yang seimbang, menyusun perjanjian dagang yang saling menguntungkan tanpa membuka peluang eksploitasi terhadap sumber daya domestik. Diversifikasi mitra dagang, menghindari ketergantungan ekonomi pada satu negara atau kawasan tertentu. Ya, selanjutnya saya sambungkan kepada Bung Alvin. Saya akan melanjutkan Bung Gilang tadi. Yang keempat, mengembangkan mekanisme keamanan kolektif, kerjasama keamanan regional, berpartisipasi dalam kerjasama keamanan regional yang berbasis pada kesetaraan dan tidak bertentangan dengan kebijakan pertahanan nasional. Pencegahan konflik, berkontribusi pada inisiatif perdamaian untuk mencegah konflik yang dapat mengganggu stabilitas regional. Kelima, meningkatkan hubungan budaya dan sosial, diplomasi budaya, memanfaatkan soft power melalui budaya, pendidikan, dan pariwisata untuk membangun hubungan yang lebih erat tanpa tekanan politik. Pertukaran ilmu pengetahuan, mendorong kerjasama penelitian dan teknologi untuk memperkuat posisi regional tanpa kehilangan kendali atas teknologi domestik. Yang keenam, memanfaatkan aliansi regional untuk kedaulatan, menjaga otonomi dalam aliansi. Meskipun membangun kerjasama, pastikan tidak terikat secara berlebihan pada kebijakan yang bisa merugikan otonomi nasional. Pemanfaatan keuntungan kolektif, menggunakan jaringan aliansi untuk meningkatkan posisi strategis dan pengaruh di kawasan. Dengan ini, pendekatan ini negara X dapat menjalin hubungan regional yang erat sekaligus menjaga kepentingan dan kedaulatan nasionalnya. Itu saja jawaban dari saya. Baiklah, sudah selesai podcast kita hari ini yang sangat-sangat menarik dengan berbagai materi, yaitu hari ini kita banyak banget ya membahas permasalahan dan juga teori-teori. Yang pertama ada bentuk negara dan bentuk pemerintahan, dan juga ada teori konstitusi dan kedaulatan, teori lembaga perwakilan, teori alat-alat perlengkapan negara, dan juga teori sendi-sendi pemerintahan, dan juga teori kerjasama antar negara. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk rekan saya dan juga untuk rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya hari ini, yang sore ini dengan sangat gembira dan juga berjalan dengan lancar Lowcast kita hari ini. Kita ucapkan terima kasih. Dah.